Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi, rahmati setiap aktivitas di bulan Ramadannya, dan mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini Allah berikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya insyaallah. Dan mudah-mudahan kita sampaikan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah untuk terus mengikuti sunnah-sunnah yang telah diberikan oleh beliau. Baik, insyaallah pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa kami membawakan tema pada kesempatan malam hari ini, The Untold Story of Puasa. Itu bahasa Inggris apa ya? Jadi secara bahasa Indonesia-nya adalah suatu kisah atau sejarah yang mungkin terungkap tapi jarang orang ketahui berkenaan dengan puasa. Kalau berbicara tentang kisah di bulan Ramadan, kita sudah banyak sekali mendengar bagaimana kisah ayat turunnya ayat perintah tentang puasa, bagaimana kisah yang terjadi di bulan Ramadan tentang perang Badar dan yang lainnya, ataupun di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka ada beberapa kisah yang mungkin sedikit banyak orang tahu. Salah satunya adalah sebagaimana yang telah Allah turunkan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 183, posisinya sebelah kiri atas. Benar kan? Berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disampaikan dalam ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Nah, mungkin kita hanya sampai kepada cerita bahwa oh ternyata orang-orang dahulu juga diperintahkan puasa. Oh ternyata dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sama-sama semuanya diperintahkan untuk puasa Ramadan. Sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut, orang-orang sebelum kalian. Siapa? Ya berarti orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Semuanya telah diwajibkan juga untuk berpuasa. Maka dalam banyak kitab ulama menyampaikan, salah satunya dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam menafsirkan ayat tersebut terkait tentang qablikum, beliau menyampaikan ada beberapa kisah umat-umat terdahulu yang telah diwajibkan berpuasa. Apa yang membedakan puasanya orang-orang yang sebelum umat Islam dengan kita yang sekarang? Pada zaman sebelumnya, kita ketahui ada salah satu umat, yaitu umat Yahudi. Umat Yahudi dahulu Allah perintahkan juga untuk berpuasa sama lamanya sekitar 30 hari yang telah disyariatkan kepada nabinya. Tapi apa yang terjadi? Seluruh syariat yang telah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya, ketika para nabi itu wafat, mereka merubah syariat itu. Satu,
orang-orang Yahudi ketika mereka diperintahkan puasa setelah nabinya wafat, mereka merubah puasanya itu yang tadinya 30 hari mereka merubah kepada 9 dan 10 Muharram. Dan sebagaimana kita ketahui 9 dan 10 Muharram itu kita kenal sebagai puasa Tasyrik. Itu kan 9 dan 10. Maka di hari itulah yang mereka ternyata orang-orang Yahudi berpuasa. Ternyata sebenarnya puasanya itu sebelumnya adalah sama, yaitu bulan puasa atau puasa bulan Ramadan yang diwajibkan kepada orang-orang Yahudi. Kemudian di masa selanjutnya ada salah satu pendeta mereka saat mengetahui syariat puasa 30 hari, para pendeta itu mereka menganggap mudah dengan puasa 30 hari itu, Pak. Kemudian ingin menambah dari 30 hari, menambah 10 hari menjadi 40 hari karena merasa kuat. Akhirnya apa? Banyaklah umat pada saat itu tidak kuat dengan 40 hari itu. Tapi apa yang dilakukan oleh para pendeta setelah itu, pada suatu ketika ada beberapa pendeta atau salah satu pendeta yang pada saat itu jatuh sakit, Pak. Sakitnya itu keras lah, sakit keras gitu, dan berat sakit. Sampai akhirnya ketika dia sakit, dia bernada, jika aku sembuh dari penyakit ini, maka aku akan tambahkan 10 hari lagi puasa dari 40 hari itu. Maka secara total menjadi 50 hari, Pak. Kita yang 30 hari aja di pertengahan sholat tarawih sudah maju, Pak. Hari ketiga sudah maju malah. Bahkan puasa kita saja mungkin banyak yang sudah tidak kuat dan godaan-godaan yang lainnya. Gitu. Dengan 30 hari saja. Apalagi pada saat itu banyak yang merubah. Padahal Allah sudah kasih 30 hari. Kenapa diubah? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaum Nasrani saat itu juga sama diperintahkan untuk berpuasa Ramadan selama 30 hari, Pak. Setelah nabinya wafat, kemudian mereka merasakan panasnya di bulan Ramadan. Mungkin kita juga merasakan setiap Ramadan siang itu rasanya panas gitu ya, Pak. Karena secara arti Ramadan itu artinya panas, Pak. Jadi setiap bulan Ramadan pasti hawanya selalu panas. Nah, maka apa yang terjadi? Mereka merubah syariat bulan Ramadan itu, puasa bulan Ramadan, mereka pindahkan ke musim yang agak adem, yang agak dingin, yaitu dipindahkannya ke bulan Rabi', yaitu bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Nah, 3 contoh inilah atau 3 kisah inilah yang menjadikan kita mengetahui bagaimana ternyata sebagaimana yang Allah sampaikan, puasa tersebut telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Akan tetapi poin yang paling penting adalah apa? Seluruh umat yang sebelum umat Islam, sebelum umat Nabi Muhammad, syariatnya dengan beraninya mereka merubah syariat puasa 30 hari itu atau puasa Ramadan itu. Tapi dari 1400 tahun yang lalu sampai saat ini, adakah orang Islam yang berani merubah syariat itu? Bahkan Allah menyebutkan bagi orang-orang yang memang tidak kuat tetap harus ada gantinya, tetap menjaga syariatnya. Bagaimana Allah tetap menjaga syariat puasa bulan Ramadan ini kepada umat Islam tanpa terkecuali. Sampai saat ini pun tidak ada satupun yang berani merubah syariat Islam, utamanya di bulan Ramadan ini. Nah, maka puasa Ramadan ini Allah telah jaga untuk kita semuanya sejak 1400 tahun yang lalu. Maka dari itu syariat inilah yang paling kuat. Syariat Ramadan kali inilah yang Allah jaga. Kenapa? Bahkan Allah memberikan banyak sekali pahala, banyak sekali ganjaran kepada umat Islam yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Entah sudah berapa puluh kali, berapa kali mungkin bagi
teman-teman semuanya atau bapak-bapak semuanya, sudah berapa puluh kali kita melewati Ramadan ini, sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, sudah berapa kali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagaimana Allah telah menjaga syariat ini, maka mudah-mudahan syariat yang senantiasa Allah jaga ini kita juga selalu menjaga dengan ibadah-ibadah yang terbaik, ibadah-ibadah yang paling terindah, ibadah-ibadah yang paling banyak senantiasa kita laksanakan di bulan Ramadan, yang mana kita ketahui yang tadinya sunnah di luar Ramadan kita seakan-akan menganggap kewajiban yang tadinya kita tidak memiliki target di bulan-bulan sebelumnya untuk mengaji, tapi selama Ramadan kita memiliki target tertentu, bagaimana sholatnya, kemudian sholatnya dan juga Qur'annya. Maka itulah syariat, salah satu syariat yang Allah jaga pada bulan Ramadan. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita semuanya, Allah senantiasa berkahi kita dengan bulan Ramadan ini, dan juga Allah mudah-mudahan senantiasa berikan terus keistiqomahan kepada kita untuk terus beribadah dan memaksimalkan kegiatan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Barakallahu fi al azim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, beberapa kisah yang mungkin sedikit kita tahu, tapi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita bagaimana Allah telah menjaga syariat Ramadan ini supaya kita bisa menjaga spirit Ramadan ke depannya, insyaallah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.